Justin dan juga para tamu Bevi dan para mahasiswa dari UIN Jogja. Ya, selamat datang di Litang Gerbang Kebajikan Makin Solo. Pada pagi hari ini, ya, sangat senang saya hari ini banyak teman datang dari jauh. Ya, dalam sabda Nabi Muhammad juga menyampaikan, kalaupun banyak saudara datang dari jauh, tidakkah itu membahagiakan. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan sedikit uraian tentang ajaran Nabi Kongzi, ya, terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei de dong tian, Para hadirin yang terkasih, tadi sudah kita dengarkan sebuah ayat, tiga buah ayat yang terdapat dalam kitab susu, ya, ajaran besar atau tasyid yang tadi dituliskan kalau di dalam buku kitab susi ini atau susu itu tertulis taihat, itu hanya berbeda ucapan saja karena berbeda dialek. Ya, kalau taihat itu berarti ejaan dialek Hokkien, itu dialek bahasa daerah di daerah tertentu. Ya, tapi kalau dalam bahasa nasional atau bahasa Hanyu itu kita sebut sebagai tak xue, artinya sama tak, sa xue belajar, berarti adalah sebuah artinya ajaran besar. Para hadirin yang terkasih, tadi dikatakan dalam ayat yang pertama, Da xue zhi dao zai ning ming de zai qi ming zai zhe yi zhe shan. Ya, zai ning ming de, ya, menggemilakan firman. Yang kedua, zai qi ming, mengasihi rakyat, dan zai zhe yi zhe shan, berhenti pada puncak baik. Puncak baik itu apa? Ya, kok kenapa dalam kitab tasyid ini, ya, kitab tasyid ini adalah kitab yang sangat menuntun, ya, dalam bagi umat Kongzi untuk bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kitab tasyid ini menuliskan tentang pembinaan diri, ya. Jadi puncak baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ya, bagi para mahasiswa ini yang S2, ya, puncak baik itu menurut adik-adik apa? Boleh kita sedikit berdialog, ya. Ya, dalam khotbah di sini saya bukan hanya mau monolog, dan saya lebih suka dengan dialog, ya. Terus juga dengan sudah keputusan dari mata yang kemarin, kalau khotbah jangan biasakan monolog, biasakan dengan dialog, ya. Kalau monolog itu akhirnya kalau kita sepertinya menggurui, ya. Nah, kalau dialog kita sama-sama kita belajar, ya. Di sini saya juga masih belajar, ya, karena mata saya masih terbuka, berarti saya masih belajar. Kalau mata sudah tertutup, saya tidak belajar. Tapi karena mata saya masih terbuka, saya masih bisa berbicara, saya bisa jalan, bisa duduk, berarti saya masih belajar. Mari kita berdialog, ya. Puncak baik itu apa? Mari kita berdialog, silakan.
Raise hand. Yo. Hadirin kan semua mahasiswa semua kan? Kita biasa kan sebagai mahasiswa ini kita silakan. Boleh berdiri boleh. Ya, saya mengenal, saya Tama dari CSCS SMBN. Kebetulan saya muslim tapi jawaban saya di sini tidak memakai orang muslim, jadi saya tidak lihat. Puncak kebaikan mungkin menurut saya adalah budaya kita untuk bangsa kita. Ya, ada lagi? Oh, silakan. Untuk suaranya dibuka sama saya. Ya, Iya, salam kenal sama ketemu saya. Ya, salam kebajikan. Kalau menurut saya puncak kebaikan ada dua pengertian. Mungkin yang pertama adalah kesuksesan atau akhir dari kebaikan, atau yang kedua akhir dari kehidupan ini. Mungkin. Jadi kalau karena akhir dari hidup kan kita merasakan dirinya ya sesuatu itu. Mungkin seperti itu dalam pengalaman saya. Terima kasih ya. Ada yang lain mau menyampaikan? Silakan. Ya, silakan. Kalau kita kebaikan kita mencoba untuk berbuat kebaikan tapi nggak berhenti gitu. Sebenarnya puncak kebaikan itu tidak ada puncaknya, karena setelah sampai di sini kita akan membuat kebaikan lain. Sama kayak belajar itu kan tidak ada selesainya, berbuat kebaikan juga tidak ada selesainya. Jadi bertahan di puncak kebaikan itu adalah ketika kita di sini kita akan naik lagi, ada puncak lagi, kita naik lagi. Ya. Gimana? Terima kasih. Ya, tepuk tangan Pak Edi kita semua. Ya, sebagai orang yang terpelajar ya, kita tahu sendiri ya, yang namanya seperti orang sudah berani menyandang status terpelajar itu berarti kan sama saja kita sudah harus siap dengan selalu belajar dan belajar dan belajar dan belajar sampai akhir hayat kita ya. Kita tidak boleh pernah bosan untuk belajar ya. Puncak baik ya dalam agama Konghucu ya, itu adalah kebajikan. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak pernah boleh untuk melupakan apa yang disebut dengan kebajikan. Kita mulai dari awal yang paling kecil-kecil ya. Kita kalau di jalan ada orang yang hampir ketabrak, hampir nyaris, pasti tindakan kita pasti akan bisa menang. Gak mungkin kan kalau kita dalam yang itu, ayo tabrak. Gak mungkin. Ya, sebagai kemanusiaan kita itu kan tidak akan mungkin membiarkan orang itu celaka, nggak mungkin. Itulah yang hal-hal yang sederhana yang bisa boleh kita awali dengan suatu kebajikan, ya, suatu kebaikan dulu. Ya, kita menolong orang itu berarti kita berbuat baik. Ya, tidak ada kita menolong orang itu supaya orang itu jatuh, itu tidak ada. Ya, kita menolong orang itu pasti semua orang agar orang itu menjadi lebih baik. Nah, kalau baik itu mungkin baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain. Kebajikan itu berarti suatu hal yang baik dan juga tepat sasaran. Ya, kalau misal kita memberikan
Idul Fitri ya. Kadang-kadang ada orang yang meminta fitrah, betul ya. Nah, kalau orang yang yang meminta fitrah itu orang yang naik mobilnya aja Mercedes, masa kita mau kasih? Boleh kita ternyata kasih dia, kita boleh, tetapi kan tidak tepat sasaran. Ya, kalau kita memberikan kepada fitrah, kita berikan kepada orang yang memang tidak kurang mampu, itu adalah hal yang tepat, baik, dan itu salah satu bentuk kebajikan ya, yang kecil. Dan sebagai manusia kita selalu belajar menjadikan itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dalam keimanan kita tadi disebutkan yang terakhir adalah jeng sinta ta, seperiman menempuh jalan suci. Menempuh jalan suci. Menempuh jalan suci itu kalau dibilang gampang, ya tidak. Tapi kalau kita dibilang menempuh jalan suci itu sulit, ya sebenarnya tidak juga. Boleh dikatakan gampang-gampang sulit. Ya. Pak Lojik, kenapa saya mengatakan gampang-gampang sulit menempuh jalan suci? Nah, kita ambil contoh aja. Para mahasiswa ini waktu kuliah kita menempuh kalau sampai S1 mungkin 100 berapa SS ya, betul ya. Saya juga sudah menempuh 100 SS sudah saya juga sarjana ya. SKS itu punya dua arti ya, makna konnotatif. Yang satu sistem kredit semalam, sistem kredit semester. Yang satu sistem kebun semalam. Ya, para mahasiswa pasti pernah mengalami ini, pasti pernah. Sistem kebun semalam, betul ya. Saya juga jujur, saya juga waktu jadi mahasiswa juga seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang sistem yang kedua, sistem kebun semalam, itu nanti biasanya juga hasilnya kurang memuaskan. Nah, kira-kira menempuh jalan suci ya seperti itu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita tempuh dalam satu semester, itu mestinya kita juga harus kuasai dalam tempo satu semester. Kalau kita puasai dalam tempo 1 malam, kita nggak mungkin lah kita mulai belajar jam 7 itu nggak mungkin. Jam 7 masih nonton sinetron. Nanti jam 9 mulai, jam 9 mau mulai, kita buka HP dulu, buka HP dulu. Ya, nah pada akhirnya akhirnya jam 11 baru bisa baru mulai belajar. Waduh, jam 11. Akhirnya mulai belajar. Atau jam sudah menunjukkan jam 5 pagi, jam 7 baru sudah ujian. Akhirnya tidak sempat istirahat. Sarapan aja mungkin belum tentu bisa sarapan. Akhirnya maju ujian dalam kondisi yang badan yang capek. Ya mungkin ada yang kalau mungkin kebetulan bisa ya ada, tapi biasanya kalau estimasi SKS itu memang tidak bisa maksimal. Nah, kalau tidak maksimal dikasih soal ujian akhirnya apa? Betul nggak? Lirik kiri, lirik
bisa pernah. Ya, nah berarti ini balik kalau kita bisa mulai lirikan kiri, kiri kanan, itu berarti kan sama aja kita sudah tidak lurus dalam jalan yang benar. Jadi dikatakanlah gampang, ya tidak. Sulit, ya tidak. Asal kita tahu trik-triknya saja, ya, jalan suci itu sebenarnya mudah. Cuma tadi batu sandungannya, kerikil-kerikilnya itu terlalu tajam. Ada film ya, kerikil tajam, zaman dulu. Ya, orang tersandung itu biasanya batunya tidak terlalu besar. Kalau ada batu besar, paling sandung buat kita ya bodoh. Ya, mungkin kita tersandung kerikil yang dulu kadang-kadang kecil sekali, berpleset. Ya, jadi Pak Tosin ya, ya maaf, ada gangguan sedikit. Ya. Karena memang di tangga ini di pinggir jalan yang cukup lebar ya, jadi banyak seperti ini banyak sekali. Nah, Pak Tosin ya, kalau kita mau menempuh jalan suci, jangan dipikir sulit, tapi kita jalani dengan apa adanya. Coba, tadi kita buka kembali kita susu kita ya. Nah, kita kembali. Saya di sini akan menyoroti ayat yang ke-3. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci. Mudah ya sebenarnya ya. Ya, jalan suci itu sebenarnya kalau jangan katakan seperti jalan tol. Bukan berhadapan dengan jalan tol, tetapi dengan jalan yang lurus. Maksudnya lurus apa? Ya itu mungkin ada jalan tikus yang menggoda, ada kerikil-kerikil yang tajam tadi, ya. Dan mungkin juga ada batu padas yang menghambat di depan. Ya. Kalau kita mau berbuat baik, kita mau berbuat lurus, pasti akan banyak sandungan. Pasti. Ya. Kita mau berbuat lurus, belum tentu semua orang menyukai apa yang kita katakan itu sebagai lurus. Betul kan? Ya. Misal begini, kita ambil contoh yang gampang aja. Ya, negara kita ini. Pemerintah Indonesia itu mengeluarkan uang untuk menangani COVID ini kira-kira berapa T? Kita terukur. Ya.
semua pastinya sudah vaksin ya, 1-2 booster ya sudah semua ya. Bayar nggak? Nggak. Itu harganya berapa ya? Nggak tahu. Kali jutaan. Terus kita diminta apa? Gampang. Cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi makan bersama. Iya, kita harus mengurangi makan bersama, betul. Nah sekarang disuruh di rumah aja, kalau tidak perlu pergi, malah pergi. Kita masih ingat kejadian tahun 2021 bulan Mei. Saya tidak menyatakan hanya mudik loh ya. Yang mudik itu memang karena kita pengen bertemu dengan saudara-saudara itu. Tapi kita juga harus tahu ya. Setelah kita mudik, nah kita nggak tahu ternyata kita mudik dalam kondisi OTG. Berarti kita bawa virus. Kita bawa virus ke desa itu kena virus, nanti akhirnya ambulan. Ya kalau masih ke bawah ambulan masih ada apa-apa. Kalau tidak terbawa oleh ambulan, berarti dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar, iya. Ya, pasar, iya. Ya kita di sini yang kita bisa duduk di sini adalah orang-orang yang beruntung kita bisa selamat dari virus COVID. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa selamat, tidak bisa lepas dari cengkraman virus COVID. Saudara-saudara saya juga ada yang kena dan meninggal. Ya karena memang kondisinya kan juga sudah tua, kena cepat sekali. Seperti itulah. Gitu saja masih akhirnya masih menyalahkan Pak Jokowi. Yang salah Pak Jokowi. Nanti yang lain salah, yang salah adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah orang pemimpin. Jadi tugas seorang pemimpin kita dan kita sudah dari Pak Jokowi enggak. Ya tugas pemimpin itu kalau udah ada saja Pak titik yang pertama. Ya itulah, jadi kalau izin ya, teman-teman semua, kalau kita itu mau berbuat bagus itu ya sebenarnya gampang-gampang aja sih. Tapi kadang-kadang kita yang membuat sulit, manusia sendiri yang membuat sulit. Karena apa? Manusia itu selain itu oleh Tuhan, oleh Tuhan dikaruniai dengan akal pikiran, ya, tapi manusia juga dikaruniai juga dengan sinuada, nafsu, gembira, marah, sedih, senang.
gembira, marah, sedih, senang. Ini yang bahaya. Kita marah boleh nggak? Boleh. Kita gembira boleh nggak? Suka, senang, boleh. Tapi harus dalam batas harmonis. Harmonis. Timbul tuh boleh, tapi tidak boleh berlebih. Bapak, ini yang ke sini banyak yang cewek ini ya. Gak usah tanya yang cewek. Suka gorengan nggak? Jujur, suka gorengan nggak? Suka. Hampir semua, ya. Kalau ini gorengan itu kan suka semua ya. Ya. Tahu kalorinya nggak? Tahu. Kalau dikasih tempe goreng 3 biji, dihabisin nggak? Dihabis. Apalagi tempe gorengnya asin, kering, udah. Ada mertua lewat lupa. Ada mertua lewat lupa. Ada dosennya, ada wifi lewat lupa. Nggak ditawarin ya? Nggak ditawarin ya, baby. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita makan tempe goreng boleh nggak? Boleh. Tapi ya kita harus tahu batas. Orang marah. Manusia bisa marah ya, pasti ya. Bisa. Tapi kalau kita marah, harus apa? Ya, diperhitungkan akibat dari kemarahan kita itu. Ya. Jadi jangan sampai kalau kita marah itu kita terus over. Salah-salah apa? Satu, kita kesalahan jantung. Dua, yang dimarahin ikut marah jadi malah berantem. Kalau cuma adu terus biasanya nggak apa-apa sih. Kalau akhirnya sampai jotos, mereka akan adu. Rugi ya. Jadi gitulah. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu tuh harus tahu batas-batasnya. Itulah ya, Bapak semua, Pak Tocin, ya, kita itu jangan membuat sesuatu itu menjadi sulit. Ya. Kita sebagai manusia, satu jelas pasti kita harus berjalan yang lurus. Ya. Kita berjalan lurus berarti kita menempuh jalan yang so simple. Ya, tadi itu cuma itu tadi kerikilnya, duri-durinya itu yang kadang-kadang memang membuat segala sesuatu itu tidak menjadi tidak. Ya. Yang membuat tidak mudah bisa dari luar, bisa dari dalam. Yang paling sulit adalah yang dari betul. Kalau bisa contoh gini ada orang yang sampai gemuknya sampai ukurannya XXL. Udah terima XL dari XXL, bobotnya sampai 300. Itu bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena mungkin kesalahan hormon juga bisa juga jadi karena tidak bisa mengontrol
Dermawan. Duh, melihat ada cewek yang jalannya gerak ke depan, cewek jalannya badannya bagus. Aku pengen kayak gitu. Tapi di depannya ini isinya Pak Bu, dan sebagainya. Dia ada orang lewat dengan nah, ini nggak apa, ini terakhir, besok lagi mulai. Pada akhirnya, namanya dia nama Sukyon, janji tinggal, itu kerikil juga. Ya kalau kita memang pengen bisa badan kita pengen seperti itu, ya harus kita dari ya kira-kira yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu ya adik-adik semua para konsin ya jangan membuat jalan suci menjadi sulit, buatlah menjadi susah bapak. Jadi jangan sampai menjadi sulit karena apalagi kalau dari orang lain mungkin kita bisa menunda, tapi kalau dari diri kita sendiri itu lebih sulit dari tantangan dari orang lain lebih gampang, tantangan dari diri kita itu yang lebih sulit. Musuh yang paling berat adalah kita sendiri. Kita nunjuk tantangan satu ini 3 jari menuju kita sendiri ya. Jadi kalau kita mau menyalahkan orang lain, periksa dulu dari kita 3 ya, gitu ya. Itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, saya nggak ada sama kamu nggak ada. Kalau ini monggo, ya ini monggo. Tapi kalau kamu tuh segini, nggak ada. Kamu nggak ada. Ya, begitulah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mulai yang ini, ya mari kita bersama terus belajar dan belajar dan belajar. Winter kemudian.